selamat siang atau mungkin selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu baik dan dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi manajemen pemasaran, yaitu materi ke-8. Di sini ada 3 anggota kelompok kami, saya sendiri Arifin Noto Diaftara, NIM 102, lalu ada Nurul Hautija, NIM 17, lalu ada Mutiara Maria Putri, NIM 08. Mari kita simak penjelasannya teman-teman. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep lokasi dalam bauran pemasaran. Lokasi atau place merupakan salah satu unsur dalam bauran pemasaran yang haruslah dipelajari dan dipahami oleh para pelaku bisnis untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Lokasi ini maksudnya adalah untuk melakukan proses jual beli suatu produk, baik barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting terutama bagi usaha konvensional. Perusahaan dengan bisnis konvensional harus paham betul di mana lokasi yang strategis untuk dapat menjalankan bisnisnya. Setidaknya haruslah memilih lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh para konsumennya. Namun itu dikhususkan untuk bidang usaha konvensional saja. Sementara saat ini sudah marak yang namanya bisnis modern atau bisnis online. Oleh karena itu, di zaman ini pengertian aspek tempat lebih beragam, terutama haruslah disesuaikan dengan media yang digunakan. Kemudian materi yang kedua adalah kriteria daerah kinerja yang positif untuk kegiatan pemasaran. Antara lain yakni yang pertama adalah tingkat kepadatan penduduk di sekitar lokasi usaha. Yakni semakin tinggi dan banyak tingkat kepadatan penduduknya, maka akan semakin besar potensi pasar dari usaha tersebut. Yang kedua adalah besarnya pendapatan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Yakni tingkat pendapatan masyarakat juga mempengaruhi tinggi dan rendahnya daya beli konsumen untuk membeli produk atau jasa. Yang ketiga adalah tingkat keramaian lokasi usaha, yakni kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi keramaian di lingkungan lokasi usaha. Yakni semakin ramai lokasi usaha tersebut, maka akan lebih banyak konsumen yang tertarik dengan produk yang dijual oleh bisnis tersebut. Yang keempat adalah banyaknya jenis usaha yang mendukung lokasi tersebut. Yakni semakin banyak jenis usaha yang ada di sekitar lokasi usaha kita, maka konsumen yang datang akan semakin banyak. Yang kelima, sesuaikan dana dengan lokasi yang dipilih. Yakni jangan sampai salah memilih lokasi dengan dana yang sudah direncanakan. Dan dalam penentuan lokasi usaha, sebaiknya melihat bagaimana strategis lokasi tersebut. Yang keenam, pilih lokasi usaha dengan tingkat kompetisi yang rendah. Jika suatu lokasi dengan banyak pengusaha dan bisnis yang sama, sebaiknya dihindari dan memilih lokasi yang dapat memberikan kesan yang lebih kepada konsumen. Akan tetapi, apabila lokasi tersebut cukup strategis, maka hendaknya pelaku usaha harus mempersiapkan inovasi baru yang membedakan usahanya dengan usaha sejenis yang ada. Yang ketujuh, akses menuju lokasi. Usahakan lokasi juga cukup mudah untuk diakses dan dijangkau oleh konsumen, sehingga konsumen mudah untuk mengakses lokasi usaha tersebut. Yang kedelapan adalah tingkat keamanan. Kita harus mengusahakan lokasi usaha kita aman, sehingga akan menambah kenyamanan dari para konsumen. Yang kesembilan, kebersihan lokasi usaha, yakni agar konsumen merasa nyaman ketika berkunjung ke lokasi usaha kita. Materi yang ketiga adalah persyaratan legislasi K3 dalam pemasaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3. Pada pasal tersebut disebutkan terdapat 18 syarat dalam penerapan keselamatan kerja di tempat usaha, di antaranya sebagai yang tertera pada slide PPT. Di sini yang pertama mengenai konsep dari saluran distribusi. Saluran distribusi sendiri merupakan suatu usaha untuk menjadikan satu produk dari produsen mencapai konsumen dengan cara melalui perantara. Karena pada dasarnya produsen ketika memasarkan suatu produk itu sedikit kesusahan karena minimnya biaya pemasaran, biaya promosi dan sebagainya kepada
konsumen. Sehingga dengan adanya saluran distribusi ini terdapat pihak lain, yaitu perantara atau distributor untuk menyalurkan barang tersebut. Lalu adapun fungsi-fungsi untuk saluran distribusi menurut Kotler ada 9. Terdapat penjualan, promosi dan sebagainya, ada 9. Itu memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya yaitu promosi, di mana saluran distribusi ini menjadi ajang promosi produk dari satu produsen supaya lebih dikenal lagi oleh konsumen-konsumennya dan target-target pemasaran lainnya. Seperti itu. Lalu pemasaran distribusi berganda. Untuk distribusi berganda sendiri, penggunaan lebih dari satu saluran untuk melayani beberapa segmentasi pasar sehingga dicapai titik maksimum atau optimal dari masing-masing segmennya. Pada distribusi berganda ini terdapat 2 tipe. Yang pertama yaitu komplementer, kemudian yang kedua ada kompetitif. Nah, untuk yang komplementer sendiri yaitu apabila masing-masing saluran menjual produk yang tidak saling berhubungan dengan tujuan untuk mencapai segmentasi pasar yang tidak dapat dicapai oleh saluran distribusi perusahaan. Seperti itu, sehingga cakupannya lebih luas. Lalu untuk saluran kompetitif sendiri yaitu apabila produk yang sama dijual melalui 2 saluran yang berbeda, tetapi antara yang satu dengan yang lainnya terjadi persaingan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan penjualan sehingga penjualan lebih banyak dilakukan. Terdapat contoh-contoh sederhana terkait distribusi, ada produsen ke konsumen, lalu ada produsen melalui retail, kemudian baru ke konsumen, ada produsen melalui wholesaler, retailer, kemudian baru konsumen, ada juga yang melalui marketplace, kemudian distributor atau dropshipper, baru ke konsumen, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan upaya pengendalian saluran distribusi. Nah, kriteria yang digunakan dalam evaluasi saluran yakni yang pertama ada biaya distribusi. Nah, biasanya informasi yang dibutuhkan adalah klasifikasi biaya utama dan sub biaya utama seperti biaya persediaan, pemrosesan, pesanan, retur penjualan, pelayanan, transportasi, dan lain-lainnya. Nah, dari data tersebut kemudian dilakukan analisis biaya seperti memperkirakan perilaku biaya saluran alternatif dengan menggunakan data-data yang relevan. Nah, yang kedua ada cangkupan pasar, yaitu memperkirakan perubahan penjualan jika penetrasi baru benar-benar dilakukan. Nah, yang ketiga layanan pelanggan, yaitu mengidentifikasi jasa layanan yang diinginkan pelanggan, kemudian memilih saluran distribusi dengan cara menyesuaikan kesanggupan dan kesediaan setiap alternatif saluran untuk memberikan jasa tersebut. Nah, yang keempat ada komunikasi dengan pasar dan pengendalian jaringan saluran. Pengendalian adalah pengambilan tindakan yang dapat mengurangi jarak antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyatanya. Sedangkan komunikasi merupakan aliran informasi antara perusahaan dan pelanggan. Nah, pemilihan saluran distribusi harus sesuai dengan kriteria pengendalian dan komunikasi tersebut, yaitu saluran distribusi yang memiliki. Yang kelima ada dukungan saluran dalam peluncuran produk baru dan kerjasama mereka dalam promosi produk. Nah, pengendalian saluran distribusi merupakan usaha untuk menguasai semua anggota dalam saluran distribusi agar dapat mengendalikan kegiatan mereka secara terpusat ke arah pencapaian tujuan bersama. Agar menjadi pengendali saluran diperlukan komitmen dan sumber data yang kuat sehingga dapat melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin. Nah, jenis-jenis strategi pengendalian saluran yang biasa digunakan yaitu antara lain yang pertama ada Vertical Marketing System atau VMS, yaitu jaringan yang dikelola secara terpusat dan profesional yang sejak awal untuk mencapai penghematan dalam operasi dan hasil pemasaran yang maksimal. Dengan kata lain, VMS merupakan jaringan yang rasional, kapital intensif dan didesain untuk pencapaian penghematan teknologi, manajerial, dan promosi melalui integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi aliran pemasaran dari produsen ke konsumen akhir. Nah, terdapat 3 jenis VMS. Yang pertama ada Corporate VMS, yaitu jaringan yang terbentuk jika para anggota saluran di tingkat distribusi yang berbeda dimiliki dan dioperasikan oleh satu perusahaan.
Jadi urutan-urutan produksi dan distribusi dikuasai oleh satu perusahaan tertentu. Yang kedua ada administrasi VMS, yaitu suatu jaringan yang kegiatan-kegiatan pemasarannya terkoordinir dalam satu program yang disusun oleh satu atau beberapa perusahaan, di mana perusahaan yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pemilik keseluruhan jaringan. Yang ketiga ada kontraktual VMS, yaitu suatu jaringan yang terdiri dari anggota-anggota saluran independen yang mengintegrasikan program pemasarannya dalam perjanjian atau kontrak untuk mencapai penghematan atau hasil pemasaran. Nah, yang kedua ada horizontal marketing system, yang merupakan jaringan yang terbentuk bila beberapa perusahaan perantara yang tidak berkaitan menggabungkan sumber daya dan program pemasarannya untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada, yang dalam hal ini mereka berada di bawah satu manajemen. Hal ini dikarenakan masing-masing perusahaan tidak memiliki sumber-sumber modal, pengetahuan produksi, dan pemasaran untuk menjalankan usaha sendiri, dan mereka tidak berani menanggung resiko. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu manajemen konflik dalam saluran distribusi. Nah, konflik saluran distribusi dapat terjadi tanpa memandang beberapa baiknya tujuan dan manajemen saluran distribusi suatu bisnis. Selama masih adanya kepentingan-kepentingan bisnis dari masing-masing komponen dalam saluran distribusi tersebut, maka konflik akan selalu terjadi. Konflik dapat dianggap terjadi bila anggota saluran distribusi mereka bahwa tindakan pihak lain merintangi atau merugikan kinerja mereka dalam mencapai tujuan. Terdapat beberapa jenis konflik dan persaingan. Yang pertama ada konflik saluran horizontal, yaitu konflik antar anggota pada tingkat yang sama di dalam saluran yang sama. Yang kedua yaitu konflik saluran vertikal, di mana konflik yang terjadi antara tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama biasanya terjadi pada produsen dan pedagang grosir. Lalu pengelolaan dan penanganan konflik. Untuk mengelola dan menangani konflik dalam saluran pemasaran dapat diterapkan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ada bargaining, yaitu salah satu anggota saluran berinisiatif sendiri dalam proses tawar-menawar, di mana ia bersedia mengalah dengan harapan pihak lain juga melakukan hal yang sama. Cara ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak bersedia memberi dan menerima, manfaat yang diperoleh dan tawar-menawar yang dilakukan cukup menguntungkan masing-masing pihak. Yang kedua ada boundary, yaitu menangani konflik dengan diplomasi, di mana kedua belah pihak mengirim wakil-wakilnya untuk berunding memecahkan konflik yang terjadi. Cara ini akan berhasil jika wakil yang dikirim benar-benar memahami permasalahannya, memiliki pengaruh besar, dan kedua belah pihak bersedia berunding. Yang ketiga ada interpenetration, yaitu pemecahan konflik dengan interaksi informal yang sering dengan melibatkan pihak-pihak lain untuk membangun apresiasi terhadap pandangan masing-masing. Dalam hal ini diperlukan kesediaan kedua belah pihak untuk berintegrasi, misalnya dengan bergabung dalam asosiasi dagang. Yang keempat ada superorganisasional, yaitu menggunakan pihak ketiga yang netral untuk menangani konflik. Yang kelima ada superordinate goal, yaitu cara anggota saluran yang terlibat konflik menetapkan tujuan bersama. Yang keenam ada exchange of person, yaitu masing-masing pihak yang berkonflik saling bertukar personil. Tujuannya yaitu agar masing-masing pihak memahami sudut pandang dan situasi yang dipahami oleh pihak lainnya. Yang ketujuh ada co-optation, yaitu menggunakan pemimpin organisasi lain yang ditempatkan di dewan penasehat atau dewan direktur untuk didengar pendapatnya dengan menyelesaikan konflik. Nah, tujuan dari semua alternatif tersebut yaitu untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang berselisih, sehingga mereka semua bersedia untuk secara bersama-sama melaksanakan apa yang telah disepakati. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus. Judulnya adalah analisis saluran distribusi hipermarket di Kota Bandung. Nah, hipermarket di sini merupakan salah satu saluran distribusi yang memang dilewati dari produsen untuk disalurkan kemudian kepada konsumen. Hipermarket merupakan salah satu saluran distribusi terbesar dengan kontribusi terbesar juga di Indonesia, yaitu sebesar 41,8%.
dibandingkan dengan supermarket. Hipermarket sendiri terdiri dari beberapa minimarket ya, seperti Giant, Carrefour, dan sebagainya. Nah, di sini peran dari hipermarket sangat besar karena sebagai salah satu media promosi dan juga pemasaran produk dari produsen menuju ke konsumen. Seperti itu. Sehingga adanya hipermarket berpengaruh besar terhadap penjualan produk-produk serta keuntungan dan penerimaan dari produsen. Untuk referensi yang kami gunakan ada beberapa. Yang pertama ada Raja dan kawan-kawan 2013 mengenai studi kasus yang sudah saya sebutkan tadi, analisis saluran distribusi hipermarket di Kota Bandung. Lalu ada Suwarno 2006 mengenai 9 fungsi dari saluran distribusi. Lalu juga kami menggunakan beberapa website untuk mencari referensi yang sudah ditaruh di slide ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih saya mohon maaf. Bye-bye.